Kelas 5, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purworejo. Ini saya akan membahas materi tentang bilangan desimal. Apa itu bilangan desimal? Bilangan desimal adalah suatu bilangan pecahan yang penyebutnya kelipatan dari 10 yang dimana ditulis dalam bentuk tanda koma, yang ia berfungsi sebagai pemisah antara bilangan bulat dan juga bilangan pecahannya. Nah, kita tahu bahwa bilangan desimal itu, maka nanti kita harus tahu bagaimana mengkonvers atau mengubah dari bilangan desimal dalam bentuk pecahan atau nih contohnya. Lalu ada nanti kita juga perlu mengubah dari bilangan pecahan ke dalam bentuk desimal, lalu dari desimal ke bentuk persen. Nah, ketika kita ingin mempelajari tentang bilangan desimal, kita perlu tahu apa itu konsep dasar bilangan desimal. Nah, kita ingat lagi ada materi dulu kelas 2 dan juga kelas 3, nilai tempat bilangan. Nah, teman-teman itu ingat nggak? Contoh nih, aku ada bilangan 123. Nah, kita ingat angka 1 itu dia dijadikan sebagai apa? Nah, dia adalah ratusan ya. 2 dia sebagai puluhan. Angka 3 dia sebagai satuan. Nah, dalam sebuah bilangan itu ada unit yang terkecil. Apa itu unitnya? Yaitu satuan ini. Namun di sini kita lihat di antara seratusan, lalu ada puluhan dan satuan itu ada kelipatannya, yaitu kelipatannya adalah 10 masing-masing. Ini juga 10. Namun dalam pecahan itu ada kelipatan yang lebih kecil dari satuan. Apa itu coba kira-kira? Yaitu 10. Setelah kelipatan 10 ada 100, lalu ada 1000 dan seterusnya. Nah, jadi ini ya, di sini tuh ada kelipatannya 10. Jadi 10, lalu ada 100, terus ada 1000. Nah, jadi ini masing-masing kelipatannya adalah 10. Terus kita coba, ini kita lanjutkan. Misalkan ada bilangan 123,756. Nah, di sini jadikan 7 itu dia diposisikan sebagai 10/10-an, 5 sebagai 100-an, terus 6 sebagai 1000-an. Nah, kita lihat angka koma sini dia adalah menjadi hal yang terpenting dalam suatu bilangan pecahan, dalam suatu hal bilangan desimal. Kenapa? Karena di sini fungsinya itu sangat penting. Dia sebagai pemisah yaitu dari bilangan bulat dan juga pecahannya. Jadi tanda koma ini memang menjadi hal yang penting dalam sebuah pecahan desimal. Kita sudah tadi mempelajari tentang konsep dasar bilangan desimal. Sekarang coba ada contoh nih soal ya. Kita coba soal 0,3. Coba sekarang kita ubah dari ini adalah bilangan desimal, kita ubah dalam bentuk pecahan. Gimana caranya? Kita lihat ini di depan, ini 0 dia dikatakan sebagai puluhan. 3 dia sebagai, karena di belakang koma, kita ingat lagi yang tadi, kalau yang di belakang koma, angka yang paling sini itu apa ya? Dia sebagai puluhan juga. Nah, jadi cara menentukannya gimana? Jadi jawabannya adalah 10. Tinggal kita taruh nih, karena ini udah 0, sisanya tinggal 3, tinggal kita taruh sini pembilangnya. Jadinya jawabannya adalah 3/10. Nah, ada soal lagi nih, misalkan 1,75. Coba gimana caranya kita ubah dalam bentuk pecahan.
Nah, kita lihat di sini 1 sebagai puluhan ya, sama kayak yang atas. Ini 7 dia sebagai puluhan juga. Terus 5 dia sebagai ratusan. Nah, cara menentukannya gimana? Tinggal kita lihat angka yang paling belakang, yaitu angka 5. Angka 5 itu sebagai ratusan. Tinggal kita tulis di sini 100. Nah, pembilangnya tinggal kita pindah. Angka ini 175 tinggal kita pindah di sini 175. Jadi mengubahnya yaitu dari 1,75 diubah dalam bentuk pecahan adalah 175/100. Ini ada satu lagi nih contoh soal lagi biar lebih meyakinkan ya teman-teman. Misal ada nih 0,25. Nih, coba kita ubah dalam bentuk pecahan. Jadi kita menentukannya itu lihat dari belakang koma saja. Belakang koma itu ada 2 angka, otomatis tuh dia akan menjadi ratusan. Ini tadi sebagai puluhan, 5 sebagai ratusan. Jadi menentukannya gimana? Nih, kita lihat yang belakang tadi ya, ratusan, 100. Pembilangnya tinggal kita pindah di sini karena cuma 25, tinggal kita pindah jadinya 25/100. Itu adalah cara mengubah dari bilangan desimal ke bentuk pecahan. Kita udah coba mengubah dari bilangan desimal ke bentuk pecahan. Sekarang coba kita ubah dari pecahan ke bentuk desimal. Coba ya. Misal ada 3/10. Nih, gimana sih cara menentukannya? Tinggal kita lihat nih pembilangnya. Pembilangnya kan angka 3. Penyebutnya 10. Karena penyebutnya 10, otomatis ada 1 angka di belakang koma. Tinggal kita tulis di sini koma, kasih titik. Nah, karena pembilangnya cuma 3, tinggal kita tulis angka 3. Penyebutnya 10. Tinggal kita tulis 0 saja. Jadinya hasilnya adalah 0,3. Nah, soal lain lagi ada 75/100. Nih, gimana coba menentukannya? Gimana sih cara ngubahnya? Kita lihat lagi penyebutnya. Penyebutnya adalah 100. Maka di belakang koma ada 2 angka. Kita lihat pembilangnya nih. Dia 75. Tinggal kita tulis di sini dari belakang 5, 7, 0. Jadi hasilnya adalah 0,75. Terus kita ingat lagi nih. Nah, ini coba soal yang ketiga ya. Ada 175/100. Coba gimana sih kita ngubahnya biar bisa dalam bentuk desimal? Nah, kita lihat penyebutnya. Penyebutnya adalah 100, sama kayak tadi. Kalau di belakangnya, kalau penyebutnya 100, otomatis di belakang koma ada 2 angka. Nah, di sini ada 175. Tinggal kita pindahkan, tapi dari angka yang paling belakang ya. 5, 7, 1. Jadi hasilnya adalah 1/75. Ini adalah cara mengubah dari bentuk pecahan ke dalam bentuk desimal. Jadi sebenarnya mudah sekali ya teman-teman. Ketika kita udah tahu bagaimana konsep dasar dalam mengubah yaitu bentuk pecahan, bentuk desimal, ketika kita udah paham, kita akan mudah sekali bagaimana mengubahnya dari pecahan ke desimal, dari desimal ke bentuk pecahan. Nah, sekian ya dari video saya tadi. Saya sudah menjelaskan mengenai bilangan desimal. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Nasrul minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.